bersama Bapak Darmanis SE. Perkenalkan, nama saya Veronica Nenike, NIM 290225009, prodi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan dengan materi Outlook Perekonomian Indonesia 2023, membahas tentang optimis menghadapi perekonomian tahun 2023. Pemerintah terus lakukan transformasi ekonomi. Indonesia berhasil melewati berbagai tantangan ekonomi di tahun 2022, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh impresif mencapai 5,31%, yang merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir. Menghadapi tahun 2023, pemerintah tetap optimis ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif berdasarkan berbagai indikator domestik dan eksternal yang menunjukkan ketahanan yang impresif. Keduanya menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi perekonomian global ke depan. Yang pertama itu, beberapa indikator sektoral yang dirilis pada Januari 2023 menunjukkan indeks kepercayaan konsumen yang bergerak di level optimis, yakni 123,0, dan PMI manufaktur berada di level ekspansif, yakni 51,3. Sementara itu, indikator eksternal juga menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia yang terlihat dari peningkatan cadangan devisa per Januari 2023, yakni sebesar 139,4 triliun. Yang kedua, untuk meningkat cadangan devisa agar devisa itu harus parkir di Indonesia, jadi dari hasil ekspor itu diwajibkan 3 bulan ditahan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam undang-undang itu sudah dimasukkan yang bertugas mengatur lalu lintas devisa. Bukan hanya dicatat adalah sebuah terobosan bagi transformasi yang dilakukan pemerintah, dan ini sifatnya antisipatif. Sejumlah kebijakan utama lainnya yang juga dipersiapkan pemerintah menghadapi perekonomian ke depan adalah yang terkait kebijakan fiskal dan termometer yang tepat, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Perpu Cipta Kerja. Pemerintah juga berkomitmen melakukan transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia 245 melalui peningkatan hilirisasi industri, peningkatan kepastian SDM, salah satunya melalui program Kartu Prakerja yang menjadi game changer di masa pandemi COVID-19 dan prakteknya membuat Indonesia menjadi perhatian dunia. Selain itu, pemerintahan juga berkomitmen menerapkan Grand Ekonomi yang pada KTT G20 lalu telah didukung oleh berbagai investasi dan kesepakatan internasional. Pemerintah juga membangun hilirisasi industri agar terdapat menambah nilai juga komoditas. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam dalam negeri akan terus ditingkatkan. Pemerintah berupaya menguatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui relokasi ibu kota Nusantara untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan fiskal 2023 fokus pada stabilisasi harga serta lindungi masyarakat dan perekonomian.
peranan ABPN yang optimal di dalam menjaga masyarakat dan ekonomi dari berbagai guncangan. Dalam hal ini, kebijakan fiskal berfokus untuk menjaga stabilisasi harga dan melindungi daya beli masyarakat. Kita lihat di sini, ABPN mengalokasikan dari mulai anggaran ketahanan pangan 92,3 triliun dan tahun depan 104,2 triliun. Hingga saat ini, perekonomian di daerah juga sudah mulai membaik yang ditunjukkan dengan meningkatkannya pendapatan asli daerah. Kita ketahui bahwa salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi itu adalah infrastruktur dalam bentuk proyek besar ini diharapkan bisa menarik perekonomian nasional. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.